Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah pemandangan dari pergunungan salju yang berada di negara Georgia. Tidak lama, scene langsung beralih lagi kepada sepasang kekasih bernama Mia dan Max yang berencana untuk liburan panjang. Sembari menikmati suasana salju, mereka juga berniat untuk berseluncur pada esok hari. Kebetulan selama berada di wilayah ini, mereka pun akan menginap di sebuah hotel terdekat yang harganya sendiri tidaklah terlalu mahal. Di saat sedang check-in, Max sengaja mencari-cari informasi mengenai tempat perseluncuran mereka yang bernama Black Ridge. Namun, si resepsionis hotel tidaklah menyarankan untuk pergi ke tempat tersebut. Dikarenakan akhir-akhir ini banyak sekali kabar tentang wisatawan yang hilang serta meninggal dalam keadaan misterius. Tapi namanya juga keras kepala, jadinya Max masih saja ingin pergi ke sana dan ia juga memesan sebuah helikopter untuk mengantarnya bersama Mia esok hari. Lalu Max bersama Mia yang baru saja bermesraan tidak sanggup lagi untuk memejamkan mata mereka berdua. Hanya saja pada saat itu, Mia yang tidak sengaja mendengar sebuah ketukan dari luar pintu kamarnya. Setelah dibuka, ternyata ketukan itu berasal dari si resepsionis yang lagi-lagi menyuruh mereka untuk tidak berkunjung ke Black Ridge. Kemudian hari pun sudahlah berganti dan waktu berlibur Max bersama Mia akan terhitung sejak hari ini. Pada hari pertamanya, Mia tak sengaja melihat sebuah cincin yang sudah dibawa Max di dalam tas miliknya. Jelas hal tersebut menandakan bahwa ia akan segera dilamar oleh Max yang secara diam-diam sudah merahasiakan rencana itu. Akan tetapi baru saja mereka berdua keluar dari hotel, Max bersama Mia pun langsung disambut dengan sebuah jasad yang telah lama berada di wilayah Black Ridge. Jasad itu sendiri merupakan jasad dari seorang peseluncur yang harus tewas dengan keadaan sudah terkubur di bawah tumpukan salju. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, tapi yang jelas mereka berdua pun diperingatkan untuk selalu hati-hati apabila berada di wilayah Black Ridge. Apalagi jangkauan sinyal tidak akan terdeteksi sama sekali di wilayah tersebut yang secara geografis sangat jauh dari pemukiman penduduk. Dalam momen seperti ini, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mia untuk menghadapi kekasihnya yang sangat keras kepala. Mau dikasih tahu kayak gimana juga, Mia cuma nurut saja sambil berpikir bahwa ia akan segera dilamar. Singkat waktu, sepasang kekasih itu pun sudah sampai di wilayah Black Ridge, yang pada saat ini tidak lagi dikunjungi oleh para peseluncur. Lain halnya dengan Max dan juga Mia yang langsung saja meluncur dengan begitu semangat. Tidak peduli lagi mau ada berapa mayat yang terkubur di bawah tumpukan salju. Mereka berdua terus-terusan melaju sampai menerobos lebatnya kabut yang berada di lereng gunung. Yang celakanya dalam keadaan seperti inilah Mia mulai dikejar oleh seseorang, serta sengaja ditabrak dari belakang. Alhasil Mia yang baru terbangun dari pingsan pun harus menyadari bahwa sang kekasih tidak lagi berada di tempat yang sama. Sudah diteriakin sekencang mungkin, tetap saja Mia tidak mendapatkan sahutan dari Max yang sudah hilang secara misterius. Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan dan juga tidak ada siapapun, membuat Mia harus tetap berjalan sambil menyusuri pegunungan salju yang begitu dingin. Kemudian tidak jauh dari lokasinya terjatuh, Mia pun tidak sengaja melihat keberadaan Max yang sedang berdiri di ujung sana. Secara perlahan namun pasti, ia terus-terusan memanggil nama kekasihnya yang hanya mampu berdiri tanpa bersuara sama sekali. Dan ternyata keberadaan Max hanyalah sebuah pancingan bagi Mia sendiri yang terus berusaha untuk mengejar si sosok misterius. Sampai-sampai Mia juga diarahkan untuk mendaki ke salah satu puncak gunung yang lagi-lagi usaha tersebut harus berakhir dengan percuma. Tidak sampai di situ, Mia yang masih berada di bawah tumpukan salju pun harus mendapati lagi sebuah cobaan. Lebih tepatnya, si sosok misterius itu sengaja untuk terus menancapkan besi tajam secara berulang demi memastikan kalau korbannya sudah tewas secara mengenaskan. Beruntung Mia berhasil selamat dari aksi tersebut yang berujung ia pun mulai ditolong oleh seseorang. Kalau dilihat-lihat, orang yang menolong Mia ternyata merupakan seorang pria tua, yang dimana pria tua itu langsung berkata kalau Mia harusnya tidak pergi ke wilayah ini.
Tapi ya mau bagaimana lagi, nasi sudah menjadi bubur dan Mia sendiri masih berkeinginan untuk mencari jejak Max alias kekasihnya. Dari malam itulah waktu pun berlalu dengan cepat yang kini Mia harus menempuh lagi sebuah perjalanan panjang. Namun anehnya keberadaan si pria tua sama sekali tidak terlihat walaupun sudah dicari ke sana kemari. Dan yang bikin makin mengganjal bukannya Mia menemukan si pria tua, dia malah tidak sengaja melihat sarung tangan milik Max yang sedang berada di halaman rumah tersebut. Atas terkuaknya pertanda ini, Mia pun langsung bergegas untuk pergi secepat mungkin menggunakan motor salju yang baru saja ia temukan. Tapi lagi-lagi kunci motor itu ternyata sudah berada di tangan si orang misterius yang sengaja menyuruh Mia untuk mengejarnya. Di sisi lain, dua orang penyelamat baru saja tiba di Black Ridge untuk melakukan patroli selama 1 hari penuh. Hanya saja sampai hari ketiga, kedatangan dua orang itu sama sekali tidak disadari oleh Mia yang berada cukup jauh dari pintu masuk. Bahkan di saat keberadaannya sudah cukup dekat, ia malah kehabisan tenaga. Sampai-sampai ia pun harus ditinggal pergi. Sungguh miris bukan? Tanpa mendapatkan pertolongan sama sekali, Mia terpaksa harus bertahan hidup sendirian lagi. Sudah sengaja pergi jauh-jauh untuk berlibur, siapa sangka malah berujung seperti ini. Tidak jauh dari keberadaannya, Mia kembali menemukan sarung tangan milik Max yang tergantung di depan sebuah tenda. Tendanya sendiri tidaklah terlihat seperti tenda manusia normal pada umumnya, melainkan lebih terlihat seperti markas dari seseorang. Di dalamnya sendiri terdapat banyak lilin serta berbagai tanda salib yang sengaja ditunjukkan untuk seorang anak perempuan. Dan ketika dimasuki lagi lebih dalam, betapa terkejutnya Mia setelah ia melihat keberadaan si pria tua yang sedang tergantung lemas dengan mulut yang dipenuhi darah. Seketika itu juga pria tua itu langsung menyuruhnya untuk berlari secepat mungkin demi terhindar dari kejaran sosok tersebut. Dalam keadaan seperti ini tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Mia. Selain berpacu dengan waktu, ia juga harus pintar-pintar untuk bisa memanfaatkan situasi demi mencari keberadaan Max yang sampai saat ini tidak jelas posisinya ada di mana. Lalu untuk pertama kalinya Mia pun berhasil menemukan keberadaan sebuah sungai yang bisa ia gunakan untuk memperlambat gerak dari si sosok misterius. Yang seperti kita tahu, sosok itu selalu menggunakan motor saljunya demi bisa berpindah ke tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ketika hari berganti, waktu pun semakin cepat berlalu dan tidak terasa kalau sekarang ini Mia sudah bertahan sampai hari keempat. Sulit memang untuk bisa bertahan sejauh ini, apalagi Mia sudah terlalu lemas pun masih harus terus mencari keberadaan Max. Tapi siapa sangka, tidak jauh dari tempatnya beristirahat, Mia mulai melihat bayangan-bayangan dari keberadaan seseorang yang sedang berdiri di ujung sana. Tentu dong, dari apa yang ia lihat, Mia langsung mendatangi sosok tersebut tanpa perlu bertanya-tanya lagi. Yang luar biasanya, Mia memang benar-benar menemukan keberadaan Max. Tapi Max yang sekarang sudahlah menyerupai boneka salju. Tidak lupa juga dari apa yang ia temukan ini, Mia masih bisa melihat ketulusan hati dari sang kekasih yang berniat untuk melamarnya. Tapi ya dikarenakan kekasihnya itu sudah berwujud seperti boneka salju, dan jadinya Mia pun bertekad untuk melompat bersama dari ketinggian. Luar biasanya sampai hari kelima, Mia ternyata masih saja bertahan hidup walaupun ia sudah benar-benar sekarat. Tidak diketahui pasti apa yang akan ia lakukan, namun yang jelas terkuak sudah siapa sebenarnya sosok yang berada di balik topeng tersebut. Dan ternyata kejadian yang sudah terjadi di tempat ini sengaja dilakukan oleh si resepsionis hotel. Dengan alasan ia ingin membalas tragedi kematian anak satu-satunya yang sudah ditabrak oleh salah satu peseluncur. Kejadian yang terjadi pada 3 bulan yang lalu itu membuat ia dendam setengah mati dengan para peseluncur. Dendam itu pun juga dirasakan oleh si pria tua yang ternyata merupakan kakek dari anak tersebut. Tapi pria itu hanya beraksi sekali saja, sedangkan sisanya ia tidak pernah campur tangan sama sekali. Karena ia tahu kalau tindakan anaknya itu kelewat batas, dan berujung ia langsung menolong Mia. Sampai-sampai di hari terakhir, dirinya sendiri juga menjadi korban dari aksi gila yang dilakukan oleh anaknya. Dan film pun
selesai.